tentang perubahan entalpi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan beberapa perubahan entalpi dalam keadaan standar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memprediksi perubahan entalpi reaksi atau delta H. Entalpi merupakan besaran ekstinsif yang harganya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dan wujud zat dan lingkungan, yaitu suhu dan tekanan. Pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan harga yang berbeda pula. Oleh karena itu, ditetapkan suatu standar atau keadaan standar pengukuran perubahan entalpi adalah pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Perubahan entalpi standar atau disimbolkan dengan delta H0 merupakan fungsi keadaan yang artinya besarnya perubahan entalpi atau delta H ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal dan tidak dipengaruhi bagaimana prosesnya, yang dapat dirumuskan dengan delta H sama dengan H atau entalpi keadaan akhir dikurang dengan entalpi keadaan awal. Perubahan entalpi standar berdasarkan jenisnya atau prosesnya terdapat beberapa perubahan entalpi. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Ya, jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu disimbolkan dengan delta HF0. Perubahan entalpi pembentukan standar ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Jadi diingat, pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah pembentukan 1 mol, kemudian dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Tadi keadaan standarnya adalah 25 derajat Celcius dan 1 atm. Satuan perubahan entalpi pembentukan standar menurut Sistem Internasional atau SI adalah kilojoule per mol atau disingkat dengan KJ mol min 1 atau bisa juga dituliskan dengan KJ per mol. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada soal yang mengatakan seperti ini. Tentukan perubahan, Misalkan contohnya seperti ini. Perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida adalah min 314,4 kJ per mol. Persamaan termokimia pernyataan ini adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah pernyataan pembentukan standar. Berarti nanti persamaan termokimianya itu dilengkapi dengan nilai delta HF0. Kemudian di sini dikatakan bahwa entalpinya itu adalah min 314,4 kJ per mol. Ini reaksi apa? Reaksi eksoterm karena nilai entalpinya bernilai negatif. Oke, sesuai dengan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk persamaan termokimianya, maka diingat kembali bahwa pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa rumus dari amonium klorida itu adalah NH4Cl. Ya, jadi NH4Cl itu terbentuk dari unsur-unsurnya. Jadi kita tuliskan di situ adalah N2 itu selalu dalam wujud gas.
Nah, kita bisa tuliskan dengan N2 ditambah dengan 2H2, sorry. Nah, untuk persamaan termokimianya, maka NH4 itu terbentuk dari unsur-unsurnya, yaitu N, H, dan Cl. Oke, kemudian keadaan standarnya atau keadaan paling stabilnya untuk N itu adalah N2. Kemudian dia dalam wujud gas. Kemudian untuk H, dia stabil pada wujud gas dengan rumus kimia H2. Begitu juga dengan Cl. Dia dalam Cl2 dalam bentuk gas. Maka persamaan termokimianya adalah N2 gas ditambah H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan NH4Cl solid. Kenapa solid? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Oke. Tadi di soalnya dikatakan bahwa dia adalah kristal amonium klorida. Kristal itu berwujud padat. Oke. Nah, untuk persamaan termokimia kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita harus menuliskan eh, persamaan termokimia itu di mana senyawanya itu dituliskan wujud-wujudnya, kemudian dilengkapi dengan nilai delta H dan reaksinya harus setara. Oke, jadi untuk N2 diberi koefisien 1/2 atau 1/2, kemudian H2 koefisiennya 2, dan Cl2 koefisiennya adalah 1/2. Sehingga jumlah atom di sebelah kiri tanda panah itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanannya tanda panah. Jadi jumlah atom-atom itu menjadi setara. Oke. Jadi persamaan termokimianya adalah 1/2 N2 gas ditambah 2H2 gas ditambah 1/2 Cl2 gas menghasilkan NH4Cl solid dengan delta HF0 sama dengan min 314,4 kilojoule per mol. Selanjutnya, perubahan entalpi berikutnya yang kedua ini adalah perubahan entalpi penguraian standar yang diberi simbol dengan delta HD0. Nah, perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa. Jadi diingat, penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi untuk penguraian standar ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Nah, pada dasarnya perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari, ya, oke, betul sekali. Kebalikan dari pembentukan standar. Nah, karena itu eh, harganya pun akan berlawanan tandanya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Perubahan entalpi perubahan standar air adalah plus 240 kilojoule per mol. Persamaan termokimianya adalah, nah, untuk menuliskan persamaan termokimianya, maka kita tuliskan H2O, kemudian tanda panah, lalu H2O itu terdiri dari H dan O. Jadi kita tulis H2 karena H2 itu merupakan keadaan paling stabil untuk H. Kemudian untuk O kita tulis dalam bentuk O2. Jadi persamaan termokimianya H2O liquid menghasilkan H2 gas ditambah 1/2 O2 gas dengan delta HD sama dengan plus 240 kilojoule per mol. Jadi diingat kembali bahwa reaksinya harus setara. Nah, selanjutnya jika ada contoh soal seperti ini, apabila diketahui delta HF 0 H2CO3 aqua sama dengan min 699
kilojoule per mol, maka hitunglah perubahan entalpi penguraian 496 gram H2CO3. Maka untuk menjawabnya, yang pertama adalah kita tuliskan dulu persamaan termokimianya. Nah, tadi dikatakan di soal bahwa yang diketahui adalah delta HF0-nya. Jadi, dia adalah entalpi pembentukan standar. Jadi, entalpi pembentukan standar dari H2CO3 persamaan termokimianya bisa kita tulis dengan H2 gas ditambah C solid ditambah O2 gas menghasilkan H2CO3 aqua dengan nilai delta H sama dengan min 699,65 kilojoule per mol. Nah, untuk reaksi penguraian standarnya, maka reaksinya bisa langsung kita balik. Kemudian nilai delta H-nya itu dari negatif menjadi positif. Oke, persamaan termokimianya bisa kalian perhatikan ya. Nah, kemudian untuk delta H penguraian 496 gram H2CO3, maka yang pertama-tama kita hitung adalah mol dari H2CO3. Rumusnya yang masih ingat? Ya, benar sekali. Massa per mR. Di mana massanya tadi adalah 496 per 62. Untuk menghitung mR, Ibu yakin kalian sudah mahir semua ya. Jadi untuk H2CO3 yang masih lupa-lupa, untuk menghitung mR-nya itu adalah 2 kali AR-nya H, ditambah 1 kali AR-nya C, ditambah 3 kali AR-nya O. Jadi didapat nilainya sama dengan 62. Nah, untuk jumlah mol dari 496 gram H2CO3 itu adalah 8 mol. Nah, untuk delta H-nya, maka delta H-nya itu sama dengan jumlah mol dikali dengan entalpi penguraian standarnya, yaitu 8 dikali 699,65 kilojoule per mol. Didapatkan nilainya sebesar 5.597,2 kilojoule. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya perubahan entalpi yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc0. Ya, simbolnya itu adalah delta Hc0. Nah, entalpi perubahan ini, Nah, untuk perubahan entalpi pembakaran standar, dia merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran. Pembakaran 1 mol, ya jadi pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Nah, pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Ibu sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, bahwa reaksi pembakaran itu adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Nah, jika di dalam zat yang dibakar itu mengandung atom C, maka ketika terjadi pembakaran sempurna, maka akan dihasilkan gas CO2. Atau ketika di dalam zat yang dibakar itu ada atom H, maka akan menghasilkan uap air atau H2O dalam wujud gas. Selanjutnya, jika ada atom es dalam zat yang mengalami reaksi pembakaran, maka akan menghasilkan gas SO2. Selanjutnya untuk zat-zat yang mungkin mengandung N atau nitrogen akan menghasilkan gas NO. Nah, untuk zat yang mengandung logam, dia akan menjadi oksida logam itu sendiri. Nah, untuk lebih paham, perhatikan lagi contoh berikut. Nah, harga perubahan entalpi standar atau Nah, untuk harga perubahan entalpi standar pembakaran. Oke, perhatikan kembali contohnya, misalkan harga perubahan pembakaran standar dari
metanol atau CH3OH adalah min 638 kilojoule per mol. Nah, persamaan termokimianya yang bagaimana? Maka CH3OH ini kita reaksikan dengan O2. CH3OH dalam wujud liquid, kemudian ditambah dengan O2 dalam wujud gas menghasilkan, nah kita perhatikan kembali, tadi dikatakan bahwa ketika ada ketika ada atom C di dalam zat yang dibakar, maka hasilnya nanti akan menjadi CO2. Dan jika ada unsur H, maka dia akan menjadi H2O. Sehingga persamaan termokimianya adalah CH3OH liquid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, kemudian itu O2-nya mendapat koefisien 2/3 dan H2O mendapat koefisien 2. Ini untuk menyamakan jumlah atom. Kemudian dilengkapi dengan data nilai delta H, yaitu min 638 kilojoule per mol. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, soalnya mengatakan, apabila diketahui data sebagai berikut. Delta HF 0 dari C6H6 gas sama dengan 83 kilojoule per mol. Kemudian delta F0 dari CO2 gas adalah 394 kilojoule per mol. Dan untuk delta F0 dari H2O liquid adalah 286 kilojoule per mol. Berapakah perubahan entalpi pembakaran 1 mol C6H6? Nah, untuk menjawabnya, maka kita buat dulu reaksi pembakarannya. Jadi C6H6 itu kita tambah dengan O2, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan reaksinya. Nah, untuk pembakaran 1 mol C6H6, maka rumusnya kita boleh tuliskan delta H reaksi itu sama dengan delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Jadi produknya tadi adalah CO2 dan H2O. Nah, setelah disetarakan ternyata CO2 itu koefisiennya 6 dan H2O itu koefisiennya 3. Maka untuk delta H produknya itu adalah 6 kali delta HF-nya CO2 ditambah 3 dikali delta HF0-nya H2O. Itu untuk reaktannya. Jadi jika ada yang bertanya, dari mana itu angka 6? Angka 6 itu adalah koefisien dari CO2. Kenapa tadi dia dapat 6? Karena reaksinya kita setarakan. Nah, begitu juga dengan angka 3. Angka 3 itu adalah koefisien dari H2O pada saat kita menyetarakan persamaan reaksi. Kemudian untuk delta H reaktan, reaktannya tadi adalah C6H6 dan O2. Nah, karena di sini koefisiennya C6H6 itu 1, maka nilainya 1 dikali delta H C6H6 ditambah 7 kali 7 1/2 dikali delta H O2. Nah, kemudian kita substitusi nilainya, maka delta H reaksi itu sama dengan 6 dikali 394 kilojoule per mol ditambah 3 dikali 286 kilojoule per mol, kemudian dikurang dengan 1 dikali dengan 83 kilojoule per mol ditambah 7 1/2 dikali 0. Ya, 0 itu adalah delta F0 dari O2. Nah, setelah dihitung ternyata delta H reaksinya itu adalah 2364 ditambah dengan 858 dikurang dengan 83. Sehingga didapatkan delta H reaksinya itu sebesar 3139 kilojoule per mol. Oke, bisa dipahami? Jika tidak dipahami, tolong ditanyakan ya.
Yang lebih paham, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, perubahan entalpi dari reaksi manakah yang delta H yang terjadi dari reaksi berikut ini dapat sama dengan perubahan entalpi pembentukan HF0 Na2SO4 kristal. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah agar kalian lebih mudah, perhatikan saja persamaan reaksinya untuk pembentukan N2SO4. Kita ingat kembali teorinya tadi bahwa pembentukan standar itu adalah pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya. Nah, N2SO4 itu terdiri dari Na, S, dan O. Kemudian karena dia pembentukan berarti Na2SO4-nya itu pasti berada di depannya tanda panah. Oke. Nah, di sini A, B, C-nya itu keliru karena dia tidak terbentuk dari unsur-unsur yang paling sederhana. Gitu ya. Kemudian untuk D dan E, nah, kemungkinan jawaban ini benar. Tapi kita perhatikan dulu opsi E. Di situ Na2SO4-nya ada koefisiennya. Berapa? Iya, 8. Nah, tadi dikatakan bahwa pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol, bukan 2, 3, atau bahkan 8. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban bagian D. Nah, alasannya seperti ini. Ya, jadi jawaban A dan B itu salah karena Na2SO4-nya terbentuk bukan berasal dari unsur tetapi dari senyawa. Kemudian untuk jawaban E, kenapa dia salah? Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia terbentuk 8 mol. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua berbunyi seperti ini. Jika diketahui delta Hc dari karbon adalah min 393,5 kJ per mol, berapa kalori yang terjadi pada pembakaran 1 kilogram arang jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan ARC itu adalah 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu massa dari karbon dalam 1 kilogram arang. Nah, 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Jadi untuk rumusnya karena tadi 48%, maka 48 per 100 dikali dengan 1000 gram. Didapat nilainya sebesar 48 gram. Selanjutnya kita cari jumlah molnya, maka dengan rumus yang sama yang tadi di contoh soal, mol itu sama dengan massa per mr. Jadi 48 gram dibagi dengan 12 gram per mol. Hasilnya adalah 4 mol. Untuk delta Hc dari karbon tadi adalah min 393 kJ per mol. Nah, artinya pada pembakaran 1 mol karbon dibebaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Maka pada pembakaran karbon sebanyak 4 mol itu akan dihasilkan kalor sebanyak 4 kali dari delta H yang 1 mol. Maka nilainya itu adalah 4 dikali 393,5 kJ. Dan hasilnya adalah 1574,0 kilojoule. Oke. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, perhatikan latihan soal ini. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing, boleh dikerja secara berkelompok. Oke. Nanti bukunya dikumpul ya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.